Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita kembali mengupdate progres terkini outlet sodetan Kali Ciliwung yang ada di Kebun Nanas ataupun di Cipinang Melayu Besar ya, di Jakarta Timur. Proyek ini terus dilakukan upaya-upaya untuk menangani banjir di Jakarta, karena salah satu yang selalu dikambing hitamkan banjir di Jakarta itu adalah Kali Ciliwung. Saya juga nggak tahu teman-teman kenapa selalu kambing yang disalahkan. Kenapa nggak disalahkan kucing, di kucing hitamkan atau di ayam hitamkan. Selalu kambing disalahkan, padahal kambing itu nggak tahu apa-apa ya. Oke teman-teman, ini ada informasi tambahan nih. Saya sudah cek langsung ke lokasi dan ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman proyek ya. Jadi insya Allah katanya ini normalisasi ini akan sampai di sini ya, di ujung sini, tidak akan berlanjut sampai ke pantai utara Jakarta ataupun di Marunda ya, sebagai muara dari banjir Kanal Timur ini. Jadi sampai di sini aja nanti insya Allah normalisasinya, karena informasi yang saya dapatkan juga nantinya insya Allah di bulan Juli, sebulan lagi ya, ini proyek akan segera diresmikan oleh Bapak Presiden tercinta kita Pak Joko Widodo. Dan semoga saja ini rencananya bisa betul-betul terrealisasi ya di bulan Juli. Dan kita doakan ya, semoga teman-teman proyek di tempat ini Allah jagakan selalu kesehatannya, keselamatannya, dan bisa menghasilkan pekerjaan yang berkualitas pastinya. Amin. Dan kalau kita lihat di sisi kanan ini, yang tadinya ada semacam bendungan yang cukup besar, saat ini sisi kanan ini sepertinya sudah selesai ya, karena sudah dilakukan pengerigitan ataupun pengerasan tanah di sisi kanan. Dan saat ini di sisi kiri terus dilakukan pembebokan. Kalau kita lihat di sisi kiri atas itu ada eskavator crawler, dan di bawah ada eskavator vibro juga untuk menghancurkan. Dan yes, kita coba zoom masuk ke dalam, dan kita lihat di sisi kiri bawah ini ada semacam seat pel yang baru saja dihancurkan, dan sisanya ada besi-besi ya, itu besi-besi baja yang pasti sebentar lagi akan dipotong dan akan di kiloan. Di kiloan biasanya teman-teman, yang besi-besi yang sisa-sisa proyek ini bisa dijual di tukang lapak. Tuh di sisi kiri atas tuh sedang dikumpulin sehingga ada nilai lebih ya, tidak hanya menjadi limbah biasa saja, karena besi ini bisa didaur ulang sebenarnya. Oke, dan wah ya Allah banyaknya eskavatornya ya, ini betul-betul serius pemerintah kita. Dan ini kalau saya hitung dari awal kita ngevlog sampai di sini ada sekitar 12 eskavator yang turun di Kali Cipinang ini teman-teman. Dan kalau saya baca di berita ya, histori dari sodetan Kali Ciliwung ini cukup menarik teman-teman. Karena sebenarnya proyek ini sudah berjalan sekitar 10 tahun ya, dari tahun 2013. Ini kebijakan Pak SBY ya pada saat itu teman-teman. Karena banjir pada saat itu memang sangat gila sekali ya, sampai masuk ke Istana Negara. Dan di tahun itu juga langsung Pak SBY memutuskan untuk dibuatkan sodetan Kali Ciliwung yang diharapkan bisa memindahkan aliran air sebesar 10%. Dan diharapkan juga proyek itu bisa selesai hanya dalam waktu 1 tahun 2014. Tetapi karena berjalannya waktu dan rintangan-rintangan yang ada di lapangan, maka proyek ini mangkraklah di tahun 2016 di zamannya Pak Ahok pada saat itu, hingga tahun 2021. Dan saya baca di berita ini rintangannya itu karena warga di Bidara Cina itu melakukan gugatan class action dan dibenangkan ya warga di Bidara Cina, sehingga mangkraklah proyek ini karena warga di situ enggan ataupun harganya tidak sesuai penjualannya ke pemerintah. Sehingga di tahun 2017 dengan beralihnya ke pimpinan melalui Pak Sandiaga Uno,
kembalilah dilakukan nego-nego, dan sepertinya nego itu berhasil kalau saya baca. Dan di tahun 2018 dilakukan pembayaran appraisal nih teman-teman, untuk pembebasan lahan di Bidara, Cina. Dan di tahun 2019 Pak Anies ketemu dengan Pak Jokowi ya, untuk meminta restu pencabutan gugatan kasasi yang dilakukan oleh Pak Ahok di tahun 2016, sehingga proyek ini bisa berjalan teman-teman. Karena kalau proyek ini terus dilakukan gugat-menggugat, maka proyek ini bisa dipastikan tidak akan berjalan hingga saat ini. Sehingga permohonannya Pak Anies itu diterima oleh Pak Jokowi, karena ini proyek nasional ya teman-teman, bukan proyek daerah. Makanya harus meminta restu juga langsung ke pemerintah pusat, dalam hari ini Presiden. Dan alhamdulillah diterima, sehingga di tahun 2021 ini proyek kembali berjalan dengan bertemunya Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Basuki selaku Menteri PUPR, dan Pak Anies Rashid Baswedan. Dan dilanjutkan kembali oleh Pak PJ Heru sebagai estafet dari Pak Anies. Sehingga alhamdulillah kalau kita lihat hingga saat ini progresnya sangat baik sekali. Dan semoga saja dengan kolaborasinya para pemimpin negeri ini, proyek ini bisa sesegera mungkin selesai ya teman-teman, sehingga Kali Ciliwung tidak dijadikan kambing hitam lagi banjir di Jakarta. Oke, kita akan menuju ke sisi outletnya ataupun sisi keluar dari air. Tapi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu ya, di sisi kiri itu barusan yang ada titik-titik besi itu adalah ground anchor teman-teman. Itu berfungsi untuk median tambahan penguat seatbelt di tempat ini. Dan kalau kita lihat di depan kita ini masih banyak sekali sedimentasi, dan ini juga mungkin impact dari proyek teman-teman. Mungkin kita harus bersabar beberapa minggu atau bulan ke depan. Kita menunggu tim biru dari SDA DKI Jakarta yang akan mengeruk tempat ini jika proyek ini betul-betul selesai dan bisa digunakan. Dan sebenarnya teman-teman, untuk outlet Sodetan Kali Ciliwung ini tidak ada masalah sama sekali ya, sehingga proyek ini sudah selesai di tahun 2015. Dan seperti inilah kondisi terkininya. Cuma memang di sisi inletnya memang agak sedikit bermasalah karena pembebasan lahan. Dan outletnya ini kalau kita lihat sudah selesai dan tidak ada lagi pengerjaan sama sekali, dan hasilnya sangat indah sekali, sangat berkualitas ya. Tangan-tangan pekerja Indonesia sangat berkualitas, dan kita nggak usah meragukan lagi kehebatan para insinyur dan para pekerja Indonesia dalam membangun negeri ini. Dan di sisi tengah itu strating namanya teman-teman, yang besi terpalang di tengah itu berfungsi sebagai retaining wall ataupun dinding penahan tanah tambahan sebenarnya. Jadi sebenarnya di sisi kanan dan kiri ini sudah dibeton ataupun sudah digunakan seatbelt ya, seatbelt beton. Tetapi karena ini merupakan sungai yang notabene adalah tanah lembur, dan juga di sini pasti ada pergerakan ya, pergerakan air, dan kita nggak tahu kapan air itu deras datangnya ataupun melambat. Sehingga untuk mengantisipasinya dipasanglah strating namanya teman-teman, dinding penahan tanah tambahan. Oke, ini adalah sisi outletnya, dan ini ada di kedalaman 14 meter teman-teman, dengan menggunakan dua tunnel berdiameter 3,5 meter kali 2, sehingga ada sekitar 7 meter dimensinya. Dan dia menggunakan sistem gravitasi, di mana elevasi terendah itu pasti ada di sisi inletnya ataupun di sisi air masuk, dan elevasi terendah itu ada di sisi outletnya pastinya ya, agar airnya bisa berpindah dari tinggi turun ke bawah. Dan seperti inilah, dan ini BBWS Ciliwung Cisadane. BBWS itu adalah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, itu di bawah PUPR teman-teman. Dan ini menandakan bahwa ini proyek pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu sebagai pelaksananya,
dan pemerintah daerah itu sebagai pembebasan lahannya. Dan itu sudah dilakukan oleh para pemimpin negeri ini ya, lintas presiden dari Pak SBY ke Pak Jokowi, dan lintas gubernur juga dari Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Anies, berlanjut lagi kepada Pak PJ Heru. Dan itu semua bukti nyata bahwa pemerintah kita hadir dan serius melayani masyarakatnya dengan nyaman dan aman pastinya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam menata negeri ini. Pemerintah pasti butuh rakyatnya, karena sehebat apapun pemerintah kita dalam merencanakan ataupun menjalankan proyek yang sudah dicanangkan, tanpa dukungan rakyatnya pasti proyek itu akan lambat ataupun pincang jalannya. Karena berjalan itu membutuhkan dua kaki, bukan satu kaki. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review teman-teman. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.